Halo, perkenalkan nama aku Vanada Putri Amalia. Di sini aku akan membahas mengenai behavior economy. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa suatu barang itu murah, tapi di tempat lain harga barangnya itu terasa mahal? Contohnya itu seperti ketika membeli kopi di kafe estetik itu harga 30.000 terbilang sangat wajar. Tetapi ketika beli kopi di warung itu terasa mahal, padahal barangnya itu sama. Nah, ini bukan soal uangnya, tapi soal cara otak kita menilai harga dan nilai. Nah, dalam ekonomi keperilakuan, fenomena ini disebut dengan relativity bias. Relativity bias adalah kecenderungan manusia untuk menilai harga atau nilai suatu barang secara relatif, yaitu dengan membandingkannya dengan pilihan lain, bukan berdasarkan nilai absolutnya. Nah, artinya manusia ini tidak benar-benar tahu harga yang benar, karena penilaian kita selalu dipengaruhi oleh konteks. Dalam teori ekonomi klasik, manusia dianggap rasional, artinya selalu bisa menilai harga secara objektif. Namun, dalam ekonomi keperilakuan, manusia itu justru sering mengambil keputusan berdasarkan perbandingan, bukan perhitungan rasional. Nah, otak manusia ini bekerja dengan cara sederhana, yaitu menilai bahwa yang ini lebih murah dibandingkan dengan yang itu, bukan menilai dengan apakah harga ini benar-benar sesuai dengan nilainya. Contoh sederhananya itu seperti ketika membeli air mineral di minimarket dengan harga 5.000, itu harganya masih normal. Tetapi kalau dibandingkan dengan air di rumah itu terasa mahal, karena air di rumah itu gratis, tetapi di minimarket itu perbandingannya dengan minuman lain yang lebih mahal. Nah, selanjutnya untuk contoh lain, saat kita melihat menu minuman, itu ada yang di harga 20.000, 30.000, 80.000. Nah, tanpa sadar, banyak orang itu memilih di harga 30.000. Kenapa? Karena 30.000 untuk membeli minuman itu terlihat masuk akal jika dibandingkan dengan 80.000. Meskipun mungkin kita awalnya hanya ingin yang 20.000. Nah, disinilah relativity bias ini bekerja secara halus. Penjual sangat memahami cara kerja otak ini. Karena itu, mereka sering menambahkan opsi pembanding atau harga yang lebih mahal, bukan untuk dibeli, tetapi untuk mengarahkan pada pilihan kita. Akibatnya, kita itu merasa keputusan yang kita ambil itu rasional, padahal sebenarnya sudah diarahkan sejak awal. Jadi, relativity bias itu menunjukkan bahwa nilai suatu barang tidak pernah berdiri sendiri. Nilai selalu bergantung pada lingkungan, pilihan lain, cara harga ditampilkan. Inilah alasan mengapa harga yang sama bisa terasa murah, mahal, atau wajar tergantung situasinya. Jadi, lain kali ketika kamu merasa suatu harga itu murah, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar murah atau hanya terlihat murah karena dibandingkan dengan pilihan lain? Karena seringkali yang mempengaruhi keputusan kita itu bukan uangnya, tetapi cara otak kita membandingkan. Relativity bias ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa keputusan ekonomi tidak selalu tentang pintar atau tidaknya seseorang. Bahkan, orang yang paham ekonomi pun tetap bisa terpengaruh oleh cara pilihan dan harga di sudut. Karena itu, memahami relativity bias bukan untuk menghindari belanja sama sekali, tetapi agar kita lebih sadar saat mengambil keputusan. Dengan menyadari adanya bias ini, kita bisa menjadi konsumen yang lebih kritis, tidak mudah terpengaruh oleh perbandingan semu, dan juga mampu untuk menilai apakah suatu pilihan benar-benar sesuai kebutuhan kita. Ekonomi keperilakuan sangat penting untuk memahami perilaku manusia dalam sehari-hari. Itulah relativity bias dalam ekonomi keperilakuan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.